كالغمض أحلام تحقق وعدها في سرعات. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواليه. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi persoalan mendasar ya, persoalan mendasar dalam masalah Syiah ini sebenarnya adalah keterlambatan menurut saya, keterlambatan umat Islam ini untuk mengetahui hakikat Syiah ini yang paling mendasar menurut saya. Sebab kalau hari ini kita membicarakan tentang bahwa Syiah itu sesat ya, Syiah itu bukan Islam dan sebagainya. Sebenarnya kan itu sudah sejak abad kedua Hijriyah sudah dibicarakan oleh para ulama Islam ya. Sampai hari ini kalau kita mengulang-ulang terus dan tidak ada satu bentuk tindakan nyata, memang masalah. Tetapi untuk sampai kepada satu bentuk tindakan nyata, saya melihat kita harus juga ada langkah-langkah konkret sebelum sampai kepada action tindakan nyata. Langkah konkret yang pertama tentunya adalah bagaimana takwinul ummah al-islamiyah as-sahihah ya. Bagaimana umat Islam yang benar, umat Islam yang sahih, ahlus sunnah ini wujud dulu. Sebab hari ini kalau kita ditanya siapa umat Syiah itu wujud, tapi kalau kita ditanya umat sunnah itu sekarang tidak wujud gitu. Alamatnya mana tidak jelas. Rumah umat Syiah itu hari ini jelas, tapi rumah umat sunnah itu hari ini tidak jelas. Nah, itu yang pertama kali harus dikerjakan, bukan sekedar berbicara berapi-api dalam tanda kutip kadang provokatif ya kan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak salah sasaran ya, bahwa tidak semua orang yang terindikasi Syiah itu menjadi Syiah secara ideologis sebenarnya. Cuman yang menjadi catatan, apakah dia masuk kategori yang manapun Syiah, ideologiskah atau bukan ya, nanti boleh kita urai. Itu semuanya berbahaya, semuanya berbahaya. Nah, selama ini kita yang paling tidak yang bisa kita lihat ya, Syiah itu paling tidak ya, atau yang ya kita katakan sebagai golongan lah gitulah, golongan Syiah atau yang masuk barisan Syiah itulah. Itu paling tidak ada empat klasifikasi. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan Syiah ideologis. Syiah ideologis ini ya tentunya intinya adalah kader-kader Syiah di berbagai dunia Islam dalam tanda kutip khususnya yang mereka itu belajar ke Iran, Qum khususnya. Kemudian setelah selesai belajar di sana dan dianggap memenuhi syarat untuk satu kualifikasi tertentu, mereka kembali ke negeri masing-masing untuk menyebarkan ideologi Syiah. Jumlahnya sebenarnya ya banyak atau tidak banyak tergantung daripada keperluan sebenarnya. Kemudian yang kedua, dan ini kalau menurut saya merupakan bagian terbesar sebenarnya, yang disebut dengan susi ya, sunnah Syiah. Orang ini merasa dia sebagai sunnah, tetapi amalannya ya itu ya dekat dengan amalan Syiah. Kemudian kalau kita ajak berbicara, itu dia juga tidak secara tegas. Biasanya kalimat yang dipakai oleh golongan yang kedua ini begini, apa sih bedanya antara sunnah dan Syiah? Kan dua-duanya Islam, itu kan hanya perbedaan mazhab ya. Biasanya begitu. Tetapi yang tidak disadari bahwa dia sebenarnya sudah membela Syiah walaupun dia merasa sunnah. Ini yang jadi masalah. Dan ini jumlah ini besar sekali sebenarnya. Kemudian yang ketiga, simpatisan.
Kalau simpatisan ini biasanya orang-orang yang kagum terhadap revolusi Iran 79 ya. Kita tidak mengatakan revolusi Islam ya, tapi kita mengatakan revolusi Iran tahun 79. Kalau di Indonesia ya, bahkan di dunia Islam pada umumnya, ini rata-rata ya mahasiswa, dosen-dosen muda, ya orang-orang yang suka membaca ya berita-berita tentang perkembangan dunia Islam ya. Mereka sangat kagum dengan pemikir-pemikir yang menjadi inspirator lahirnya revolusi Iran. Mereka kagum dengan pikiran Ali Syariati, mereka kagum dengan bagaimana karisma Khomeini dan sebagainya ya kan. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tetapi karena mereka adalah agen perubahan ya juga perlu mendapat perhatian. Nah, yang keempat itu apa yang disebut dengan golongan Syiah, tapi ya sebenarnya Syiah atau tidak tanda kutip golongan Syiah relasional. Ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, para pengusaha, ya, orang-orang yang mempunyai dzu malin, dzu syaukatin, dzu ilmin, ya, orang-orang yang mempunyai harta, mempunyai kedudukan penting dan mempunyai ilmu, para cendekiawan lah katakan begitu. Orang-orang Syiah mempunyai satu program yang mereka kerjakan dengan intensif, bagaimana mereka menjalin kontak dengan orang-orang yang mempunyai harta, para pengusaha, dzu syaukatin yang para pemegang kekuasaan politik di berbagai bidang, kemudian juga orang-orang yang dianggap mempunyai ilmu, tokoh intelektual masyarakat yang bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Ini disebut Syiah relasional karena apa? Sebenarnya mereka tidak menyadari betul bahwa mereka itu juga tidak berideologi Syiah. Bisa jadi mereka juga tidak kagum terhadap revolusi Iran ya, tetapi karena intensif mereka itu berhubungan. Jadi sekali lagi, apakah seseorang itu masuk pada kelompok Syiah kah, mudahnya begitu, pada kategori yang pertama, kedua, ketiga atau keempat, ya semuanya ini berbahaya tentunya ya kan, tetap berbahaya. Oke. Allah knows when you're carrying a monster load and you wonder how far you can go. With every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone, Allah knows.